Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1174 berjudul Hal Terkuat di Dunia. Dimana ya ditemani dengan cover request yang bertemakan Roger menjinakkan dan mengajak T-Rex berjalan seperti anak anjing. Roger memberikan sepotong daging kepada T-Rex yang mengenakan topi milik Roger. Topi yang satu ini ya. Nah, di isi chapternya, chapter dimulai dari tempat chapter sebelumnya berakhir. Summer terkejut karena monster MMA Nika menghancurkan kapal dan menciptakan lubang besar di awan laut sehingga sekarang mereka tidak dapat membawa anak-anak keluar dari pulau. Dan di sana ya, Summer mencoba menghentikan anak-anak karena mereka masih berjalan menuju dermaga karena Panagungku mengarah terus ke sana. Tetapi dia atau Summer ini tidak dapat menghentikan mereka. Namun tiba-tiba wajah Summer berubah menjadi sesuatu ekspresi yang sangat mengejek, jahat dan menjijikan. Summer bahkan meneteskan air liurnya karena kesenangan. Dimana ya Summer berkata di sana, "Sialan, cara membunuh mereka ini sungguh luar biasa. Ini patut dicontoh lagi pula. Ini juga akan menjadi kesalahan yang mulia agung karena telah mengambil alih tubuh Gungko. Air mata, panggilan satu sama lain, cinta antara orang tua dan anak. Nah ini baru emosi." Kemudian ya Summer berbicara kepada anak-anak di sana, mengatakan bahwa rencana awal mereka adalah mengantarkan mereka dengan selamat ke tanah suci. Tetapi sekarang kapal dan awan laut telah hilang karena kecelakaan yang tidak menguntungkan. Jadi rencana telah berubah. Di sana, Summer juga berkata, "Itu berarti kalian semua akan mengalami kematian yang lucu. Maksudku kematian yang mengerikan karena jatuh." Lalu ya, di sana kita mendengar Colon menangis dan mengatakan dia tidak akan melakukan hal buruk lagi. Kemudian kita bisa melihat sedikit kelas balik singkat tentang anak-anak giant yang dimarahi oleh orang tua mereka. Contohnya, di sini ada Colon yang memenangkan duel melawan anak lain dan menyimpan mainan robot kecil yang merupai Emmet. Dan di sana kita melihat replay juga memarahi Colon dan mengatakan kepada Colon bahwa karena Colon jauh lebih kuat daripada yang lainnya, Colon harus bersikap baik kepada mereka. Lalu saat ini kondisinya makin runyam. Saat Colon hampir mencapai tepi dermaga, Ripley muncul di depannya dan memeluknya, dan itu tentu saja melukai dirinya sendiri dari duri-duri. Dan di sana pula Colon menangis dan berkata, "Wah, aku tidak mau mati, ibu." Sementara Ripley yang tertusuk di sana berkata pula, "Colon, kemari, maaf, ibu tidak bisa menghentikan ini." Tapi melihat kondisi yang terjadi ya, Colon berkata, "Jauhkan dirimu dari diriku. Kau akan mati." Namun Ripley berkata di sana, "Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian." Kemudian dalam halaman ganda yang sangat sedih, kita melihat Ripley dan semua kerabat lainnya termasuk Oimo, Enji dan juga Ruth memeluk anak-anak di sana dan jatuh bersama-sama ke dunia bawah. Tapi tiba-tiba seluruh Elbaf mulai bergetar dan sesuatu yang sangat besar muncul di sana. Dimana ya Luffy Gear 5 raksasa bersama makhluk itu muncul di sana dan menyelamatkan para anak-anak serta kerabat mereka yang terjatuh tadi itu. Dan benar, makhluk itu adalah Loki yang berubah menjadi naga. Dan anak-anak serta kerabatnya yang jatuh semuanya masuk atau selamat ke punggungnya Loki. Dimana ya kemudian diketahui kalau naga Loki adalah naga barat berwarna hitam, perpaduan antara naga Game of Thrones tetapi dengan kepala naga putri tidur, dan tentu saja tanduk Loki. Mata Loki pula terlihat seperti mata Big Mom ataupun makhluk Domi reversi, mata yang bersinar seperti ini. Lalu ya setelah kemunculan Loki, salju mulai turun di Elbaf dan petir menyambar di seluruh pulau. Dan diketahui kalau itu berkat kekuatan gua iblis Loki yang saat ini atau di chapter kali ini tidak disebutkan nama buah iblisnya.
Lalu Loki, sang naga ini membawa anak-anak dan kerabat mereka ke tempat aman. Dan kemudian Loki mulai melawan monster MMA. Pada saat yang sama, suara genderang mulai terdengar di pulau itu. Para giant terkejut mendengar genderang. Summer, Mara, dan Imo atau Gunggo ini ya mengamati apa yang sedang terjadi dalam diam. Di sana ya kita mendengar giant berkata, "Ritme apa ini?" Elbaf sendiri bergetar. Dan salah satu halaman ganda terakhir pada chapter kali ini sangat epic di One Piece. Kita melihat Loki, naga, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan mengalahkan banyak monster MMA. Luffy, Gear 5, dan Ragnir tupai berada di atas kepala Loki. Luffy ya sekitar 4 kali lebih besar dari Ragnir tupai, tapi Luffy giant hanya sekitar sepertiga dari salah satu tanduknya Loki. Jadi bayangkan betapa besarnya Loki naga ini. Dan chapter ditutup dengan perkataan Jarul yang berkata, "Pada hari badai salju yang disertai petir, seekor binatang raksasa muncul menutupi langit dan bersama dengan gendang pembebasan Dewa Matahari turun." Sementara di sana ya kita bisa ngeliat Luffy tertawa dan berkata, "Ya, yak. Ini lucu sekali. Lihat betapa besarnya kau." Dan ya, chapter berakhir di sini. Yang mana ya untuk minggu depan itu libur. Dan selanjutnya kita akan membahas full spoiler kali ini. Pertama, seperti dugaan di video sebelumnya, anak-anak Jenny ini bukan untuk negosiasi dengan Elbaf, tapi sedari awal emang direncanakan untuk dibawa langsung ke Marijoa dengan kondisi yang sangat aman. Dan ya, sama hal yang kukatakan di video sebelumnya, apakah Imo adalah Epstein? Selanjutnya tentu saja berbicara naga daripada Loki, ukurannya gede banget Ci. Bahkan giant Nika Luffy itu ya gak ada artinya juga dengan ukuran tanduk naganya Loki. Ya itu sangat keren sih. Tapi ya ucapan Jarul di akhir chapter itu gak kalah keren, yang menyatakan pada hari badai salju yang disertai petir, seekor binatang raksasa muncul menutupi langit dan bersamaan dengan genderang pembebasan Dewa Matahari turun. Dimana ya ucapan Jarul itu membuatku kepikiran 3 hal. Pertama, waktu Loki lahir ada badai salju. Apakah itu adalah tanda alam bahwa ada raksasa kuno yang telah dinantikan? Yang mana, apakah mata Loki adalah penyebab utama ataupun semacamnya? Ya untuk masalah ini nggak tahu ya. Apakah kombinasi buah iblis dan mata Loki saat ini adalah sesuatu yang menyebabkan hal itu? Karena kita mendengar dari Rock saja saat itu bahwa buah iblis daripada Elbaf yang terlarang ini baru menunjukkan potensial sesungguhnya jika dimakan raksasa kuno. Apakah ini adalah potensial sebenarnya ketika buah iblis itu dimakan oleh raksasa kuno seperti Loki yang memiliki mata seperti ini pula kemudiannya? Ya entahlah ya untuk masalah itu. Lalu hal kedua yang tiba-tiba kupikiran di sini juga adalah melihat petir menyambar di mana-mana. Apakah Loki terutama buah iblisnya adalah Uranus? Jadi, apakah di mural ini sebenarnya menunjukkan semuanya? Ini Pluton, ini Poseidon, dan ini Uranus. Dan ya, buah iblis Loki adalah Uranus. Dan bagaimana menurut kalian soal itu? Karena setidaknya ini jadi menarik ya kalau senjata kuno itu ternyata dari berbagai jenis senjata. Seperti ini, Pluton adalah kapal yang bahkan mungkin dibuat awalnya itu di Elbaf. Lalu buah iblisnya yang mungkin Uranus yang menjadi buah iblis yang diwariskan di Elbaf. Lalu satu lagi Poseidon yang memiliki janji dengan Joy Boy, yang jelas Joy Boy punya hubungan pula dengan Elbaf. Jadi benarkah apa yang dikatakan oleh Imo, Elbaf adalah karena semuanya dulu ada di Elbaf atau punya hubungannya dengan Elbaf? Ya untuk itu kita bahas di video selanjutnya ya, video khusus terkait hal ini. Lalu satu hal menarik lainnya di spoiler kali ini itu adalah judulnya, sekaligus hal ketiga menarik yang tiba-tiba kepikiran atas ucapannya Jarul.
Apakah Luffy yang di awal arc Elbaf mendengar suara yang sangat sedih dari bawah dan sampai ketemu Loki itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan atau ada hal semacamnya yang mungkin membuat kedua orang ini bertemu? Karena setidaknya pertemuan mereka ini telah tertuang dalam suatu kalimat dari buku Harley yang diramalkan. Ya, bagaimana menurut kalian?